Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Di Balik Suara Behind bersama saya Awan Prasetyo. Saya Fajar alias Ajay. Saya Gunawan alias Gun. Ya. Udah gitu aja. Udah mulai kompak. Iya bisa. Jelek sih. Jadi saya. Dan di episode spesial kali ini nih kita menghadirkan sosok yang penting banget. Nih gimana ya? Ya penting lah. Penting. Kan emang penting. Diulang doang. Tadi kan udah pikirin. Udah pusing kira mau ngomong apaan. Itu udah juga aja. Nah, sosok yang penting ini bakal dibahas fun fact-nya sama Mas Ajay. Silakan Mas Ajay. Ada berapa fun fact nih? Yang pertama, beliau ini aslinya introvert banget. Introvert. Introvert tuh apa ya? Sering menyendiri ya. Tertutup orangnya tertutup mungkin ya. Iya nih. Gitu. Kalau introvert nggak pernah nyampe ref. Intro dong maksudnya. Terus yang kedua tuh pertama kali main gitar di kelas 5 SD. Wah, iya kelas 5 SD udah main gitar. Lu kelas berapa, Mas Awan? Kelas 3. SD. Lebih dulu dong. Ini masih lama nggak nyampe ref? Oke, please welcome Vincent Rian Rompe. Ryan. Vincent Ryan Karena gue pakai Rompis. Y, kalau pakai I baru Rian. Sorry Mas. Mas Vincent. Ya. Dari 4 fun fact lagi, silakan bisa dikonfirmasi Mas Ajay. Apa mas? Yang tadi pertama. Introvert. Tadi yang pertama introvert, Nggak Mas. tahu gue sih introvert apa kagak mah. Ya begini aja. Iya, orang suka ini ya, suka Iya. ngasih apa ya dia nih introvert gitu orangnya gitu. Cuman mungkin dibandingin temen-temen public figure yang lain yang suka kan kalau baik di sosial media dimanapun gitu kan, keluarga atau dia ngomongin apa yang dia suka apa dia nggak suka. Gue kan nggak begitu orangnya, sama keluarganya lah ditampil semua gitu. Gue kan nggak begitu. Iya. Yang kedua Mas Ajay. Yang kedua itu pertama kali main gitar di kelas 5 SD. Iya betul. Wih, keren banget. Apa Mas? Diajarin siapa Mas? Gue boleh tahu Mas. Diajarin si Iep. Oh. Diajarin abang abang gua. Dia nggak mau ngajarin gua tadinya. Ya itu gua belajar lagu melodi Metallica yang Guns N' Roses yang itu. Deng 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 deng. Iya, yang sampai sekarang kayak Sweet masih Child salah. Mine. Sweet Masih Child salah Mine. main, heeh. Itu main di Gitar Hero juga bisa itu. Bisa. Bisa. Gitar hero katanya. Lu mau belanja lu sebayin. Yang ketiga Mas. Yang ketiga, aduh lupa lagi tadi. Dulunya Yang anak ketiga punk dulu kan? anak pang. Iya, dulu. Bulu tangkis Mas, betul. Atlet bulu tangkis iya, sempat masuk PB berapa lama ya? 3 tahunan lah. Cuman gak gue terusin lagi karena gue anak bawang dulu, maksudnya pakai kacamata gitu, kayak gue nggak dianggap sama pelatih gue jadi udahlah. Itu kapan Mas? Sekolah SD kelas 4 lah gue udah masuk PB tuh. masuk PB karena keinginan bokap gue, karena kan saudara-saudara gue sukses semua tuh main aki bersaudara. Di keluarga gue sangat dihormati dan bokap gue berpendapat bahwa keluarga kita ada gen-gen untuk main bulu tangkis nih. Ya udah di gua, adek gua gitu. Itu PB Reksi Mainaki gitu, Iya. Richard Mainaki. Itu berarti saudara langsung maksudnya gimana? saudara langsung, dia sepupu. Jadi gimana ya, silsilah keluarganya pokoknya masih sepupu lah, sepupu. Oke. Dulu deket banget gue sama mereka, keluarga mereka tuh. Kalau ngumpul Natal, ngumpul Lebaran, Iya. Ngumpul bareng ya. ngumpul bareng. Masa bisa ya? Iya. Aduh. Siram kopi. Terus yang terakhir nih Mas, aduh agak ini ya, misalnya cinta Anak pang. Arsenal. Oh, cinta Arsenal. Iya dong, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari kapan sih Mas? Gue sebenarnya suka bola pertama kali karena Ajax. Oh, Ajax dulu. Amsterdam, ya. Ajax gue dari dulu karena turun temurun keluarga gue kan Belanda semua tuh, orang-orang Maluku itu kan kalau bola pasti Belanda. Jadi gue megangnya Ajax dari dulu gara-gara tahun berapa ya, 9 berapa sampai akhirnya di 95 juara champion tuh lawan AC Milan. Gue nonton, terus abis itu dia juara Super Cup ya? UEFA Super Cup. UEFA Super Cup Dulu lawan namanya Gremio apa ya? waktu itu. Dulu namanya bukan Super Cup, Iya. apalagi itu lah. Pokoknya gue suka Ajax sampai akhirnya gue melihat Dennis Bergkamp di
Arsenal. Udah Oh itu. jadi Dennis Bergkamp jadi faktor lu suka sama Oh, iya. Arsenal ya? Wih, keren. Belanda juga. Belanda juga. Sampai sekarang, sampai tahun ini, masa kejayaan yang paling lu suka di Arsenal tuh tahun berapa? Ya unbeaten, invisible 2004 yang ya? 2000 berapa ya gue lupa ya. 2004 kalau nggak salah itu. Satu-satunya klub Inggris sampai Nggak detik terkalahkan. ini yang punya pialanya tuh piala emas. Itu cuman Arsenal doang tidak terkalahkan dalam 49 Pokoknya dia 49 musim itu nggak terkalahkan lah. undefeated. Ya. Sekarang gimana menurut lu Arsenal? Sekarang menuju ke jalan yang baik lagi kayaknya. Keren. Semalam kan dia habis main tuh, menang. Iya. Lawan Leicester. Nggak usah ngomongin semalam dong, kan ini tayangnya. Maaf. Pokoknya dia sekarang udah di Big Four di Iya, Liga iya, Inggris iya. sebagai penyuka sepak bola gue. Oke, Mas, ini bulan Maret, Vindes berarti bulan ulang tahunnya Vindes. Gitu. Mungkin pertanyaan gue, lu kepikiran gak sih dalam hidup lu menjadi seorang direktur, seorang bos gitu lah ibaratnya. Tanda Bukan kutip bos lah ya. Iya, nggak bos lah. Tapi nggak pernah terpikir sedikit pun gue dari dulu. Cuman mimpi gue ya bekerja di dunia kreatif itu doang. Nggak pernah terpikirkan bikin satu perusahaan, punya ngerunning company sendiri gitu bersama kalian gitu. Sangat tidak terbayangkan karena di otak gue cuman gue pekerja kasar, tim kreatif. Dulu gue cuman pengen bercita-cita bantuin bokap gue produksi film, gue jadi tim artnya. Makanya gue masuk IKJ seni rupa. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi nggak terpikir untuk wah sekarang begini ngapain coba. Tapi bokap lo yang produksi film apa sih Mas? Bokap gue udah meninggal. Almarhum bokap. Itu sempat produksi film-film yang Sempet kayak gimana? kalau lo pernah tahu film-film kejayaan Indonesia sampai detik ini mungkin itu sebagian besar bokap gue yang pimpronya, pimpinan produksi dari mulai Cut Nadin, Naga Bonar, Kejarlah Daku Kau Tangkap, Nusa Penida, terus dan beberapa film-film lainnya lagi lah. Yang dulu sih gue Piala Citra tuh nontonin aja di TV, bokap gue naik turun dapat piala gitu. Kata tadi kan lu dulu anak pang, bener Mas? Bener gue sama Desta sama abang gue ya anak-anak pencarian jati diri lah ya, anak-anak ABG kena musik terus kena paham-paham punk gitu yang radikalisme dalam hal musik ya gitu jatuh cinta lah gue sampai tergabung di sebuah komunitas Young Offender dulu sama Desta sama Iep juga sama beberapa teman-teman ya itu yang mohak nongkrong sampai akhirnya gue sempet jadi anak yaitu kegoblokan skinhead dulu. Oke. Yang dibilang rasis skinhead gue ngejalanin itu sempat segitunya gitu nonton film Romper Stomper yang film anak-anak skinhead yang ngebantain kaum minoritas gitu sih. Tahu gak lu tuh terinspirasi. Enggak tahu. Pokoknya nih liatin aja. Kok lu ketawa dah? Lu cukup buka aja mirip dengan kelakuan mirip. Berarti lu dulu bisa dibilang seberapa pang Mas, emang anak pang beneran gitu? Iya anak pang, kalau pengertian pangnya ya zaman dulu pang lifestyle ya, bukan sekarang kan udah tatanan hidup lo lihat di jalan-jalan Iya, gitu ya, iya. bukan pang yang begitu gitu, cuman secara nafas pang banget dulu gitu, yang ke acara-acara setiap weekend tuh pasti nyari acara-acara musik, ngerusuh gitu-gitu dah. Mohak lu dulu mohak juga? Mohak. Pertama kali gue yang di antara komunitas Kelapa Gading, mungkin gue yang pertama kali mohak. Gue masih kelas 2 SMP, dibawalah diajak sama Desta sama Yep sama geng-geng kakak-kakak gue mohak jalan-jalan ke PIM. Lu bayangin siang-siang anak kecil di mohak bener-bener dulu masih pakai lem glukol tuh, lem kertas di skin kanan kirinya ya gitulah kelakuannya, yang masih pakai kalung rantai, gembok, anting peniti semua yang gitu-gitu dah. Lu Sempat melihat lu dulu kayak gitu. Kalau mungkin kalau sekarang banyak yang bilang alay kali ya, kayak gitu kan. Itu gimana Mas? Apa itu bagian dari proses lu ya hidup gitu? Gue sangat menikmati proses itu. Gue sangat menikmati kalau gue ngelihat ke belakang. Wah gila, itu sebuah proses yang sangat gue hargai karena pada saat itu jadi gelombang punk pada saat itu adalah keren banget. Pada saat itu. Pada saat itu keren banget. Mungkin kalau sekarang kayak apa ya? Sekarang nggak ada yang keren sih. Oh, biasa. Berarti beda ya Mas? Maksudnya punk Iya. dulu sama sekarang tuh menurut tuh udah beda banget. Oh beda
beda. Ini ngomongin kejailan gitu kan. Lu tuh tipe orang yang iseng gitu. Jahil banget. Contohnya ya kalau pengalaman gue kenal sama lu pas kita outing kemarin Wah lah ya. parah itu. Kenapa sih? Outing kemarin gue ngapain? Orang-orang udah pada tidur jam 2 jam 3, lu masuk ruangan, lu buka celana, lu gandul-gandul. Oh iya. Andi, itu dia kaget kasihan. Kan gue juga mas. Iya dia mas. Jam Ya 4 gue tidur pagi. tidur di kolam renang. Ya, gue orangnya begitu dari dulu gak tahu. Gue gak tahu belajar dari siapa, ngelihat dari siapa, tapi gue selalu itu yang gue senang sih. Walaupun gue banyak sekali merasa menyesal gitu, kejailan gue tuh berbuah hal-hal yang tidak mengenakan, tapi itu proses. Jadi gue tahu begini nih orang nggak terlalu banyak nggak semua orang suka gitu diginiin gitu. Gue jadi tahu kalau dulu gue pukul rata mau siapapun gue jahilin dan ya gue TK, bayangin TK, zaman masih TK gue inget di teman sebangku gue namanya Ling Ling. Agak gemuk cewek Chinese. Gue namanya Ling Ling. Namanya Ling Ling. Masa iya Afrika Utara. Itu gue TK, dan itu mungkin satu-satunya hal yang paling gue inget di TK gue itu yang berdiri, beri salam, selamat pagi Bu Guru, duduk, gue tarik bangkunya, jatuh, gebrak, nangis gue sampai dipanggil TK tuh. Ya gue mikir saat itu kan nggak mikir, gue cuman ya itulah Vincent masa dulu gitu tuh, nggak pernah mikir apa yang akan gue sebabkan dengan apa yang gue lakukan gitu, nggak mikir panjang gitu. Jadi ya itu kan bahaya sebenarnya kalau ya tulang ekornya kena apa gitu kan bahaya gitu. Cuman gue nggak pernah mikir gitu. Sekarang lebih mikir lah gitu. Jadi kejailan masih tetap ada. Jahil harus terus tetap ada. Itu yang gue selalu tanamkan juga buat kalian semua bahwa jangan berhenti nakal, jangan berhenti jahil dalam hal pemikiran. Selama 40-an tahun lu hidup, yang paling lu ngerasa anjir gue paling tai nih, paling jahil tuh apa? Apa ya? Zamannya Uppsala kali ya. Zamannya Uppsala adalah itu. Gue merasa berantem gitu ya. Kayak anak overaktif gitu ya. Anak bukan anak overaktif. Hyperaktif. Anak hiperaktif dapat satu penyaluran gitu yang bener ya kayak gitu. Itu tuh gue merasa tersalurkan banget. Jadi selama ini apa yang ada di kepala gue, apa kejailan gue salurkan di sebuah program Uppsala. Gue kayak gitu, keluar semua aja udah. Jadi gue surga sih buat gue gitu, ngejailin orang, bikin orang nangis, bikin orang sampai ya gitulah marah-marah. Itu seneng gitu, gue happy ngeliat gitu. Awalnya itu emang konsep bareng sama lu atau gimana sih? Apa lu dipanggil sama pihak TV nih jalanin gitu? Ada satu produser waktu itu, produser Trans 7 namanya Bahar. Dia ngajak ketemu gue. Dia tahu gue paling susah lah untuk menerima hal-hal kayak gitu. Bikin program gitu. Makanya dia cuman, gue pengen ketemu sama lu, ngobrol. Seru nggak kalau bikin program gitu? Dulu sih awalnya Punk ya, MTV Punk lo kalau pernah lihat nggak? MTV Punk, Aston Kutcher ya dulu, Aston Kutcher gitu. Itu base-nya on itu gitu. Ngerjainnya tuh jadi bukan hanya audio, tapi gua pun turun ke lapangan. Ide awalnya dulu kayak kita bikin acara kayak MTV Punk gini yang jalan-jalan. Oke, gua mau asalkan episode pertama kita ini ya ngerubah RT. Jadi ini ada satu keluarga di rumah. Belum denger ini kan ketawa. Udah lucu. Gue mikirnya satu keluarga di rumah, bapaknya pergi kerja. Nah itu kita beresin tuh. Rumahnya kita bongkar, kita tata ulang. Sampai tetangga-tetangganya RT-nya kita rubah. Jadi pas bapaknya pulang itu keluarganya udah keluarga beda. Terus dia kayak pas pulang kan gitu, assalamualaikum. Loh, bapak ini siapa ya? Saya kan di sini gitu. Idenya kayak gitu. Sampai dia ngelapor ke RT, RT-nya juga udah beda. Loh, bapak siapa? Kita nggak pernah kenal, tapi RT situ gitu. Jadi ngerubah itu. Terus satu lagi pengen yang kayak gitu, tapi pas dia pulang ternyata di rumahnya tuh udah tahlilan, udah ada mayat, udah ada fotonya dia gitu. Lo bayangin kan pulang gitu, anjing, kok gue udah mati gitu, udah ada bendera kuning. Yang kayak gitu-gitulah, yang lebih ekstrim kayak gitu. Sempat dieksekusi di episode awal tuh kayak ngirim peti mati. Gue ngirim peti mati ke rumahnya siapa gitu. Gue tuh turun langsung tuh, gue dandan dikit, nganterin misalkan ke rumah lu, Jar. Udah dengan mobil gitu nurunin peti mati, udah nggak pakai ngomong-ngomong lagi, jadi peti mati nurunin taruh di pergi lagi. Iya,
Bu, nih biayanya segitu. Loh, saya nggak mati. Oh, ini ada ininya gitu. Jadi kayak gitu terus sampai yang dieksekusi juga ngirim mobil tinja. Di Mampang. Aduh itu parah banget itu. Di Mampang ngirim mobil tinja itu gue di situ gue nggak turun, gue cuman sebagai komandonya doang lah gitu. Rumah mewah gitu, cuman ada mbak-mbaknya doang keluar. Mbak mau nyedot? Enggak, saya nggak pernah mesen gini. Nggak bisa nih, harus disedot. Udah mesen. Dan kalau nggak disedot kita sebor nih. Aduh baunya gimana tuh ya? Di pekarangan rumahnya, jadi konflik kayak gitu. Jadi gue happy banget waktu itu tuh bikin kayak gitu tuh happy banget sampai akhirnya berubah jadi audio doang gitu. Gue by phone doang di restorannya ya kayak gitu sih. Tapi gue menyenangkan, tersalurkan lah gitu. Dulu ada episode yang ngerjain Desta juga, itu ide lu Mas? Ada iya. Ide lu tuh? Gara-gara anak-anak Trans TV tuh, Trans 7 tuh pengen banget Mas Desta dong. Mau gue. Dia disuruh jadi tandem gua, tandem gua, co-host lah waktu itu. Mereka mintanya Desta untuk jadi co-host. Gue bilang, sayang kalau cuma jadi co-host, kita kerjain juga. Jadi ngerjain juga Desta. Satu orang yang gua telepon itu anak Trans 7 berakting juga. Jadi gua kasih ke Desta, nih, lu bilang bapaknya gini. Sampai akhirnya itu yang ditelepon dia pura-pura acting lah, nangis sampai pingsan. Desta tuh sampai ketakutan banget. Wah, gua habis di ban sama MTV sama Global TV waktu itu. Gua nggak mau lagi ada masalah kayak gini. Ada di YouTube tuh. Pas dia sampai ke bawah ngangkat tuh anak, dia buka baju, ternyata Trans 7. Langsung, anjing gitu. Begitu lah, gua aja pernah dikerjain. Masa sendiri. Iya. Berapa lama tuh Mas program bertahan Mas? Udahannya gimana waktu itu? Jalan 3 tahun, terus udahan. Abis itu gue ditawarin lagi. Mereka sempet jalan tuh sama Wendy lah, sama siapa gitu. Gak tahu berapa tahun, setahun. Abis itu mereka minta gue lagi, jalan lagi 2 tahun. Abis itu udah, gue merasa udah. Sampai sekarang mereka minta lagi gue untuk ngejalanin. Cuman menurut gue udah lah ya. Gue kayaknya nggak kuat gitu, nggak sanggup untuk begitu lagi gitu. Udahlah 5 tahun udah cukup. Lu tuh pengen dibilang orang-orang, dilihat orang-orang tuh lu apa sih Mas, seniman ke Tai. Tadi dong yang disemprot. Yang disebor tadi. Iya, tapi gue pengen lo gitu, maksudnya apa yang lo ingat dari Vincent apa? Tai gitu ya, ya baik kelakuan, baik bau, baik nggak sih apa ya, gue seniman juga gue nggak terlalu seniman banget. Apa ya gue ya pengennya apa? Lu kan host lah, musisi juga, Iya. gitu, pelawak. Sekarang juga mungkin jatuhnya entrepreneur. Apa tuh Mas? Di akhir tuh lu mau dilihat apa gitu? Lu pengen dikenang menjadi seorang Vincent yang jadi apa gitu? Nah, nggak pengen apa-apa gue, terserah, bebas aja orang mau kenang gue jadi kayak apa juga, bebas aja. Enggak lah. Lu membayangkan masa tua lu gimana sih Mas? Keriput ya. Masa tua gue ya berdua sama istri gue udah. Di Bali Mas. Hah? Di Bali. Jadi itu. Ya jadi apa Seniman. pengrajin asbak kontol sama gantungan kontol. Ya pengen gue mimpi gue sama istri gue sama Vivi ya gitu, menghabiskan masa tua dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu, berkebun, beternak di yang jauh dari perkotaan lah, hingar-bingar perkotaan. Pengennya sih tinggal melukis gitu aja. Mas, balik lagi nih ke bola gitu. Gue udah ngomong musisi, dia balik ke bola. Lu lanjutin dong dari gue. Dia gak baca. Oh gini, ini acaranya gini ya, tanya jawab gini. Ya seru, bagus banget ini. Gue di interview. Musisi aja. Musisi apa Gun? Musisi Gun. Kan, selain jadi host kan lu pernah jadi musisi kan? Iya. Lu pernah ngerasa Enggak jadi? dong, nggak pernah. Tetap sekali musisi. Iya, akan maksudnya terus sampai menjadi sekarang pun musisi. masih jadi musisi. Lu pernah gak sih ngerasa lu itu seorang rockstar gitu? Mulai dari klub aktis sampai Sayangnya cash gitu. sayangnya enggak pernah ngerasa gitu. Gak tahu ya, mungkin itu kali azab yang diberikan Tuhan ke gue adalah gue selalu setengah-setengah gitu. Bukan setengah-setengah sih, tapi lebih ke gue merasa ketika gue jadi musisi bersama sebuah band Club 80s kan bukan yang sampai Noah gitu atau Peter Pan gitu ya. Iya. Bukan sampai kayak misalkan ungu atau tidak senaif bahkan. Jadi segitu-gitu aja gitu. Jadi kalau lu ngerasa rockstar siapa lu gitu, lu nggak sangat tidak pantas gitu. Jadi apapun itulah, baik di musik, baik di olahraga, baik di TV. Jadi gue merasa memang gue
gue dikasihnya segini aja, dan alhamdulillahnya gue tidak berkeberatan dan gue sangat menikmati dengan keseginiannya gue aja gitu. Maksudnya secara host kan gue bukan yang Raffi Ahmad gitu. Iya. Raffi Ahmad atau Ruben atau siapalah gitu. Pas dangdut lah gitu. Bukan genrenya tapi secara orang mengenal mungkin ya. Kalau Raffi Ahmad satu Indonesia, mungkin satu dunia kali. Kalau Vincent, orang aja masih ketukar Vincent sama Desta. Orang masih ketukar Desta sama Denny Cagur gitu. Jadi gini-gini aja. Ya, Mas, dari klub ITS akhirnya kan lu, setahu gue lu ke The Cash. Nah, Itu apa Mas? Ngapain tuh The Cash tuh nggak ceritanya? tahu, sampai sekarang nggak tahu mau ngapain. Cuma gara-gara program sahur di Indosiar, gua Tora Desta, udah program sahur bertiga bawain acara program sahur, terus ada bandnya kan di situ. Kita setiap mau mulai acara tuh ngeband-ngebandan iseng gitu, bawain ini. Udah yuk, jadiin udah bikin lagu. Desta bikin lagu, gue cuman satu lagu lah di album itu. Desta bikin 10 lagu apa, udah direkam, jadiin. Jadi udah gitu doang, bego-begoan sampai sekarang juga manggung susah. Si Ringo awal itu Enggak. Ringo itu masuk ketika The Cash secara gue nggak tahu, Andin di alam bawah sadarnya dia ngundang The Cash di konsernya dia, terus si Tora aku nggak sanggup kalau harus nyanyi lagi, udah Ringo udah ajak Ringo, waktu itu lagi dekat sama Ringo tuh, Ringo jadi vokalis, udah main sekali manggung doang sama Ringo di konser Andin. Iya, abis itu setelah itu Ringo dipecat. Apa sih lagu yang ini? Gue cuma tahu Diet lah. Diet setengah mati. Iya, itu dia. Terus yang lagu sering dipakai di itulah. Baik Love itu Tora yang bikin. Yang sering dipakai Desta di YouTube-nya dia tuh, Desta Family. Dia kan apa? Adalah lagu-lagu yang itu. Katanya The Cash mau ini lagi comeback sama Surya katanya. Nggak tahu. Belum tahu. Ya kemarin sih sama Surya sama Tepi kan, sekarang jadi banyak tuh The Cash tuh sama Tora. Tora ngajak, udah Tepi aja main gitar, gue malas main gitar kata dia. Ya udah Tepi main gitar, terus Tora, gue juga malas nyanyi. Ya udah Surya nyanyi. Terus gue mikir, Tora lo ngapain jadinya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa lah, kita rame-ramean aja, bego-begoan gitu. Oke. Balik ke bola ya, Mas. Dia kakak bola. Mas, pemain bola siapa sih yang pernah lu temuin tapi lu ngerasa starstruck gitu ketika ketemu dia gitu? Merasa setara truk katanya. Starstruck tuh sama siapa? Gue banyak ketemu, Jay. Iya. Waktu Arsenal sini gue ketemu semua. Waktu Belanda kesini gue ketemu semua. So far gue Yang ngerasa wah gue kayak mimpi gue nih ketemu dia gitu. Ya walaupun main bola banyak ya. iya, Ruth Gullit kali ya. Yang waktu Ruth Gullit kesini, gue soalnya ada baju tahun 88 kan, Belanda tahun 88 yang mereka juara Eropa tuh. Itu gue ngejar-ngejar di lapangan, gue inget banget itu karena dia udah habis acara gitu, dia mau jalan ke tenda, gue sampai lari, sampai ngasih jersey, sampai gemeteran, gue minta tanda tangan di situ gitu. Gue takut banget kalau sampai nggak kejadian gitu, sampai nggak kejadian bisa ditanda tanganin gitu. Jadi pengen banget gue. Soalnya kalau yang lain Berkam gue belum sampai sekarang belum ketemu. Emang nggak pernah ke Indonesia juga ya? Berkam nggak pernah. Van Basten juga nggak belum pernah ketemu. Belanda waktu itu lengkap juga gue, Sneijder, Van Persie, Van der Vaart apa ya, lumayan lengkap lah ya. Arsenal juga sama Fabregas gue ketemu, sama banyak. Van der Sar aja gue sempat ketemu. Dia yang paling lo merasa ini starter tuh si Ruth Gullit itu ya. Ruth Gullit. Gue sama Giovanni Van Bronckhorst bahkan jadi sempat waktu dia kesini sempat deket malah. Sempat deket, beneran deket gitu karena beberapa acara sama dia ketemu kenal sama keluarganya, sama bapak ibunya juga. Sampai sekarang juga masih chat-chatan sama bapak ibunya si Giovanni Van Bronckhorst. Bisa bahasa Indonesia, Mas? Bapaknya sama ibunya lancar. Bapak ibunya lancar. Sebenarnya ibunya yang paling lancar. Bapaknya masih terbata-bata tapi lumayan lancar. Kalau disuruh milih Mas Vincent, lo disuruh apa? Lo pilih jadi pemain bola atau jadi pemain bulu tangkis? Nah, ini bagus pertanyaannya, bagus. Karena kan lo dulu kecil kan atlet bulu tangkis. Iya. Sedangkan lo juga sekarang tuh sampai sekarang menurut gue tuh lo salah satu artis, salah satu seniman lah yang main bolanya jago.
Karena gue nggak jago. gue ngerasa lo jago. Gue juga ngerasa begitu. Skillful. Gue juga ngerasa gitu, tapi kok kayaknya kagak ya. Banyak mas yang bilang soal lu Ternyata jago. perasaan gue doang nggak jago. Gue kalau bola gue nggak pernah sama sekali sih, nggak pernah SSB lah, nggak pernah bola, bener-bener cuman gara-gara hobi. Gue suka, gue cinta banget sepak bola. Tapi kalau disuruh milih jadi atlet gitu ya, bulu tangkis apa bola, bulu tangkis lah gue. Kenapa tuh mas? Karena gue orang Indonesia. Lu mau jadi apa pemain bola di sini? Iya juga lagi bener. Pemain bulu tangkis lebih, ya setidaknya jauh lebih bisa menghasilkan kali ya. Lebih aman Dan di gitu dunia ya. juga Di dunia, Indonesia inilah iya. ada namanya lah. Ada bulu namanya. tangkis Ya, gitu. kalau ranking secara dunia masuk. Kalau Bola kan sedih. ya semoga aja semakin maju lah sepak bola Tapi di mas, Indonesia. si anak-anak lu bertiga kan semua SSB gitu mas. SSB. Sampai ada mau di sekolahin keluar lah gitu misalnya. Itu tuh gimana mas? Apa lu seserius itu buat ngedidik anak lu menjadi seorang pesepak bola apa? Ya lu mengasih lapangan aja buat anak lu yang masih berkembang ini gitu buat cari tahu apa yang lu suka. Gua sama Vivi support doang sebenarnya. Support gue dulu aja. Gue ingat banget gue masih diketawa-tawain sama anak gue tuh, anak gue yang pertama. Umur berapa dia ya? Gue nonton Arsenal teriak-teriak di rumah. Wah gila, dia sampai ketawa-tawain gue. Sampai akhirnya ketulah. Beberapa bulan kemudian dia jauh lebih fanatik gitu ke bola dibandingin gue. Sampai sekarang juga gila gitu. Gue sampai dulu lo ngetawa-tawain gue, lo sekarang lo mampus lo. Dan abis dari situ gak tahu kenapa dia jadi cinta banget bola. Walaupun udah agak telat ya, gue sempet masukin di SSB, cuman kayak nggak tertarik. Oh ya udah nggak usah deh. Di beberapa 2 tahun kemudian dia minta, mau dong main bola lagi masuk SSB. Udah sejak saat itu adik-adiknya pun ngikut dan gue melihat memang di anak gue kedua ini ada sedikit potensi gitu, ada potensi lah. Beberapa kali juga di SSB-nya dia banyak orang yang bilang ke gue, oke nih anak lo nih, coba deh lo ini, oke. Gue ajak main bola tuh sama si coach Leo Saputra lah, sama siapa, dia kan main ngeliat tendangannya gitu. Sen, anak lo jadi nih. Ya kalau gue sih, lihat aja dulu lah. Sekarang dia jadi. Belum tahu, setahun 2 tahun lagi kalau dia, aku nggak mau lagi main bola, bosan. Mau apa? Anak kecil kan gitu. Iya. Gue selalu tanemin ke mereka, gue sama bini gue, lu senang-senang, lu bersenang-senang bermain bola. Nggak usah lo harus menang, harus jago, nggak ada. Gue setiap anak-anak gue abis tanding, abis latihan pulang ke rumah nggak pernah tuh gue, gimana menang? Nggak, gue cuman gimana hari ini, senang nggak? Senang aku hari ini gini. Oke, udah gitu aja. Yang penting mereka menikmati apa yang mereka jalanin aja dulu. Jadi lu ngasih kebebasan 100% tapi lu supportnya juga 100% gitu ya. Lu kasih yang terbaik gitu. Iya, walaupun ada push dikit sih kayak ini. Bini gue pengen summer camp di luar gitu. Cobain yuk dia summer camp besok gue. Insya Allah pengen bawa ke Ajax summer camp di tahun ini. Mantap. Ya buat pengalaman dia aja. Summer camp tuh definisinya gimana sih? Lu sebulan di sana buat ngikut latihan gitu dan itu bisa diikutin sama semua orang. Semua aja. Oke. Semua orang tinggal lo daftar, lo bayar, siapa aja bisa. Tapi dia kan ada kuotanya gitu-gitu duluan. Dan di sana juga seminggu atau 2 minggu gitu anak gue cuman kayak latihan aja, latihan setiap sore. Di sini kan juga banyak sering kalau misalkan ada klub kesini terus bikin coaching klinik, kayak gitu-gitu. Oke. Pengalaman aja main-main sama gimana sih main di luar gitu dengan ambience yang berbeda dengan teman-teman lo yang baru, teman-teman yang lain. Dengan postur juga kan pasti kan banyak kan. Iya. Posturnya lebih bagus, lebih tinggi atau gimana lah. Kecuali posturnya dibingkai. Poster. Oke. Mas, ini kan dalam rangka Vindes Yahut nih ya kan. Mungkin kita ngebahas sedikit tentang ya Vindes Soccer gitu lah. Vindes as perusahaan. Lu menciptakan Vindes ini berdua sama Desa gitu. 30 tahun bersahabat. Yang menciptakan lu sebenarnya Wan. 30 tahun bersahabat. Jujur Mas, pernah berantem nggak? Nggak pernah. Nggak pernah sama Desta berantem, nggak pernah. Cuman lebih ke sungut dalam hati kali ya. Sebel-sebelan. Nggak kelihatan juga gitu kayak misalkan nih abis syuting, gue pulang bini gue, si Desta tadi begini gini gitu doang udah dan udah besokannya juga udah gitu. Cuman gitu tapi nggak pernah
Oh, diem-dieman lama, nggak pernah bentak-bentakan, ribut, nggak. Cuman ya Desta tuh kayak abang sih buat gue jadinya. Gue Desta tuh lebih abang dibandingin si Iyap sekarang ya. Sama Desta tuh apa ya, dia kalau Iyap gue sekarang jadi lebih kayak temen gitu, sahabat banget sama gue. Kalau Desta tuh lebih ke gue melakukan kesalahan atau apa, atau dia nggak suka, dia langsung ngomong. Desta tipenya enaknya gitu, orangnya langsung ngomong. Nggak usah gitu, jangan gitu gitu. Dia ngomong ke gue gitu. Jadi gue oh iya sorry gitu. Iya. Apa namanya? Banyak orang yang bilang bahwa nggak semua orang nih di dunia lah punya privilege bersahabat kayak lu berdua gitu. Iya, Pun gua juga kayak gua nggak ada nih sahabat yang beneran berdua gitu. Dan lu berdua tuh adalah sosok yang emang lekat banget, Vincent Desta gitu. Dan sekarang kita punya Vindes. Gimana Mas lu mencerminkan, mereflek itu? Iya, ya Vivi aja bilang susah lagi kalian berdua tuh. Ibaratkan kalau di persahabatan itu mungkin one in a million gitu. Gue nggak sadar itu sampai dia ngomong gitu. Iya juga sih, nggak pernah berantem dan apa ya, sampai kita tahu gitu. Tahu gue sama Desta tahu gitu, dengan gue ngeliat raut mukanya dia ngeliat raut muka gue, tahu bahwa apa yang gue lagi risaukan, apa yang gue resahkan, apa yang gue butuhkan, udah saling tahu gitu. Tahu boundaries masing-masing gimana. Tahu gue nggak boleh nyentuh ke sini sama dia, gue nggak boleh ngomongin ini sama dia. Gue kalau mau ngomongin ini, gue harus nunggu moodnya dia ini baru gue bisa ngomong ke dia. Tanpa berkomunikasi gitu, cuman lihat-lihatan gitu ya, kayak gitu. Gue ya karena 30 tahun kali lo bareng-bareng, musik bareng-bareng, hobi sama, banyak kesamaan walaupun dengan dua karakter yang berbeda. Desta kan gitu orangnya ya, menggebu-gebu, mau kadang-kadang keras juga, iya. Dan dia orang yang sangat belak-belakan gitu. Kayak misalkan nih Tonight Show nggak ada bulan depan, kalau orang kayak gue, oh ya udahlah kita. Kalau dia kenapa gini? Nggak bisa, coba ditelepon bosnya, sampai yang punya net ditelepon sama dia. Mas, kenapa nggak ada gini? Kan gue bisa gini. Akhirnya ada gitu. Jadi itu satu hal yang gue sangat iri dari dia, bahwa anjing nih orang bisa sangat kayak gitu. Bisa sangat kayak gitu. Misalkan nih udah ada brand besar apa ya, udah jadiin dia brand ambassador gitu, udah ada omongan, tiba-tiba nggak jadi, itu bisa ditelepon, dicari sama dia bosnya, dia akan nanya kenapa gue nggak jadi gitu, kenapa gue ada masalah apa, lo tapi fair gitu, kenapa lo jelasin dong ke gue, kenapa gue nggak jadi gitu. Kalau kayak gue kan gini, gue nggak ngapain lagi, bukan ya, dia hebatnya gitu orang. Iya, coba Gunjar siapa Jar? Sosok dua nggak ada kan? Kalau menurut gua nggak ada di Indonesia lah ya, yang bersahabat. Ada. Siapa? Vincent Desta. Masih kan. Gimana menjilat nggak gue? Sekali ngomong menjilat. Tapi ya gue pernah ini kok, pernah mikirin duo gitu kayak dari zaman Edwin Jody ya, siapa ya, Edwin Jody, bahkan Warkop, kita tahu sendiri bagaimana di dalamnya ketika bertahun-tahun almarhum Om Dono sama almarhum Om Kasino ternyata tidak ngomong gitu. Dalam kesehariannya gitu, terlepas dari profesionalisme di layar maupun di panggung, mereka segitu berantemnya gitu. Dan banyak banget duo-duo yang entertainer di Indonesia yang akhirnya bubar gitu aja karena ya berselisih gitu. Abdel Temon pun berantem gitu. Abdel Temon, siapa lagi, banyak lah. Yang gue belum pernah dengar cerita sih Ateng Iskak ya gitu. Itu nggak tahu ya, cuman Kamu lu tahu Gun? Nggak tahu. Sama. masa kalian nggak tahu Ateng Iskak? Nggak tahu. Wah gila. Nggak tahu. Ntar deh nonton. Mas Es, kemarin Putri juga ditanya asal muasal Vindes menurut di site-nya dia gitu, menurut Putri gitu. Dan semua juga nanti akan gue tanyain awal kenapa lu bisa join Vindes dan lain-lain. Versi lu akhirnya, ya enggak, gue melihat lu tuh sama Desta kan idealisme gitu ya. Dulu juga lu, Desta bahkan bilang gue mau jadi YouTuber bla. Akhirnya dia buat ya Desta Natasha Family, akhirnya juga jadi Vincent Desta Show. Nah versi lu Mas akhirnya bisa menjadi, ayo bikin digital lah gitu, itu gimana dari versi lu? Kalau gue nggak tahu. Seingat gue ya, cuman ya mungkin kalau yang dengar apa merasa gue salah ya silakan dikoreksi. Menurut seingat gue tidak pernah secara pribadi untuk gue nggak mau jadi YouTuber, apaan tuh YouTube, nggak pernah. Cuman gue beberapa kali gue kemukakan bahwa gue nggak bisa deh jadi beginian nih, nggak mungkin bisa gue jadi YouTuber, karena di pala gue adalah dari dulu YouTuber itu yang
vlog gitu. Iya. Vlogger gitu ya. Hai guys. Hai guys. Karena di kepala gue tertanam itu tuh. Iya. Ya kan awal-awal YouTube ya Iya. dulu hampir semua begitu ya. Gue nggak mungkin bisa nih, enggak lah. Ngapain gue, padahal kan banyak YouTube ya kayak gini, akhirnya kita bikin konten dan lain-lain kan sebenarnya YouTube. Ya salah pengertian aja sih bahwa YouTube itu kan sebenarnya hanya media ya, media terserah lo kontennya bisa berbagai macam Apapun gitu. itu. Cuman waktu saat itu gue tidak berpikir seperti itu, tidak memikirkan bahwa gue bisa nih bikin konten yang begini enggak gitu. Cuman memang karena geliat YouTube waktu itu vlog, gue merasa enggak deh gitu. Sampai akhirnya bahkan di film Pretty Boys aja di endingnya itu kan menjadi YouTuber tuh, dari seorang entertainer panggung TV gagal dan karena suatu masalah akhirnya jadi YouTuber tuh. Dan itu banyak orang bilang sama gue, Aji lo bikin film terrealisasi ya. Gua, iya juga ya gitu. Sampai sekarang jadinya ya jadi YouTuber udah. Walaupun ya dari awal Vindes gue bilang kan sama Awan sama Desta sama semua bahwa YouTube ini cuma media supporting ya gitu, apa yang mensupport apa mimpi kita, apa payung kita, ini cuma belalai kecilnya aja nih. Yang mimpi kita ini sebenarnya ya rumah kita adalah bikin vindes.com .id. Vindes.co.id ini rumahnya di situ gitu. Jadi perpanjangan tangannya ya dari YouTube, Twitter, Instagram, semua sosial media dan juga beberapa bisnis yang kita jalanin gitu. Store sebetulnya. Vindes Store. Vindes Store. Lu merasa lu nggak pede mas? Kenapa sih mas? Gak pede, gue orangnya sangat tidak pede. Gue tidak bisa menjelaskan, kalau lu nanya kenapa gue gak bisa menjelaskan. Mungkin banyak generasi apa sih sebetulnya, generasi apa kita? X. X. Bukan milenial kita ya? Bukan ya, X ya? Generasi X ini kan dilahirkan oleh generasi baby boomer ya. Bapak ibu gue merasa mereka itu, generasi itu adalah generasi yang apa ya? Gue nggak bilang semua, tapi sebagian besar, terutama bapak ibu gue, bukan orang tua yang ngedidik anaknya. Wah, kamu hebat banget. Waduh, Dad sayang banget sama kamu. Wah, dari kecil nih ya gue ngomong proses tumbuh kembang gue tidak dengan hal-hal kayak gitu bahwa wah kamu dapat nilai 9, 10 gitu. Wah kamu hebat, kamu ini. Nggak pernah di-praise gitu. Nggak pernah di-praise. Jadi kepercayaan diri itu nggak pernah timbul. Gue pernah ngomongin sama almarhum bapak gue sama ibu gue juga pada saat gue udah besar sih, udah dewasa beberapa tahun lalu, bahwa kalian tuh nggak pernah loh. Gue tahu mereka bangga sama gue, tapi tidak pernah mereka utarakan secara langsung. Bapak ibu gue sangat gitu, mungkin bapak ibu kalian beda ya, gue nggak tahu. Tapi di zaman itu, menurut gue banyak banget yang seperti itu. Dan itu gue pengen banget sampai sekarang gue nggak mau kejadian di anak gue gitu. Jadi kepercayaan diri itu yang hilang dari gue merasa gue ini, ya sekali lagi, apa yang gue lakukan apa sih? Desta pun merasa begitu. Sampai sekarang orang ngefans sama gue, orang minta foto sama gue masih agak risih, walaupun gue udah bisa menerima sekarang sih. Oke. Tapi tetap kepercayaan diri itu gue nggak pernah, susah lah untuk meningkatkan itu. Ya. Sekarang makanya gue terapkan ke anak gue setiap malam sebisa mungkin ketika mereka belum tidur, gue selalu bilang sama dia, pokoknya apapun yang terjadi, Dad akan selalu bangga dan akan selalu sayang sama kamu. Jadi ketika gue udah nggak ada, anak gue ditanya, apa yang lo ingat dari bapak lo? Bapak gue selalu bangga dan selalu sayang sama gue. Gue manifestasikan di kepala. Terbaik di ilmu kehidupan nih. Nah tuh Gun, nanti Gun kau punya anak. Kalau oh iya sama. Wah tadi sampai ini mas, sampai lu ya 2021 akhirnya kita membangun bareng-bareng sebuah, ayo nih kita mau seriusin. Apa triggernya tuh mas? Trigger lu jadi Lu tanya sama diri lu sendiri. Lu yang meyakinkan dan Vivi udah. Ya kalau dari gue sih sebenarnya tadi gue ngeliat nih sosok berdua nih, ini punya power gue rasa gitu. Bukan hanya lu yang ngomong, Wan. Sebelum lu datang ngomongin hal itu, semua orang udah ngomongin itu ke kita bahwa kalian bisa. Cuman aduh gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin itu semesta ya. Itu namanya semesta, ketika lo datang lo memberikan argumen itu dan kita akhirnya lulu, ya itu semesta yang berbicara menurut gue. Ayo, udah yuk gitu, udah. Terbaik memang Awan. Mas Awan. Semua terbaik kita ya, bismillah lah. Mas kasih tahu dong 3 artis yang sebenarnya sampai sekarang tuh pengen buat lu ajak ngobrol gitu di Vindes. Kemarin kan Om Rio sempat sebut Hamdan penyanyi, penyanyi dangdut legend ya. Nah kalau lu tuh siapa sih mas? Gue siapa ya? Gue sebenarnya
Yang Ya belum itu. pernah datang ya, yang belum pernah. Gue cuma nggak ini gue pengen ngobrol sama ya kayak David Tarigan gitu. David Tarigan. Pengen banget gitu, bukan gue pengen ngobrol sama dia ngomongin musik gitu ya, musik Indonesia, musik luar. Jadi gue bisa mendapatkan sesuatu dan yang Vivin Dedes juga dapetin sesuatu gitu dari obrolan kita di hal musik yang menurut gue masih banyak belum kekulik. Terus siapa lagi ya, gue pengen lebih ke itu sih ya, seniman-seniman kayak ini yang satu hal yang pengen banget sebenarnya Saung Jabu. Siapa tuh? Tahun jam. Seniman lah, seniman besar Indonesia menurut gua, Suami. Oh itu band Iman Fals ya? Ya, yang gue cari-cari tahu katanya sih sekarang di Australia, gue nggak tahu, katanya ada yang bilang udah balik ke Indonesia. Tapi gue pengen banget ngobrol gitu, baik di Vindes, baik di luar Vindes gitu, gue pengen banget ketemu dan ngobrol. Artis luar mas, kita pernah punya kesempatan kemarin sama Duren-Duren yang nggak cuma jadi ya. jadi, tapi lu punya siapa gitu, entah via virtual atau bisa datang. Gue pengen ngomong sama Damon Albarn kalau gue, Blur. Mantap. Musisi yang gila sih menurut. Oke, pertanyaan Terakhir nih, Mas. pamungkas dari Gunawan. Mas Gunawan. Gunawarman. Harapannya dong Mas buat Vindes ke depannya Mas. Harapan gue sekali lagi, gue sering bilang sama kalian, gue nggak muluk. Gue harapan gue adalah kalian bisa terus bersenang-senang gitu. Mantap. Selalu gue bilang sama Awan gitu, bersenang-senang tapi ingat kesejahteraan harus diperhatikan gitu. Lo bisa apa ya, playground gitu, lo bisa bermain. Gue mendambakan banget dulu zaman yang gue kerja, gue bisa dapat playground, dapat satu tempat yang bisa mewadahi ya itu ya, kegoblokan gue, kejahilan gua, ke kreativitasan yang ada di kepala gua, tanpa harus terbebani, tanpa harus ada tekanan, tapi pun bisa menghasilkan dan mensejahterakan gitu. Jadi gue pengen bikin itu gitu, pengen bikin itu di sini. Ya. Jadi tempat bermain lah, Iya, playground lah gitu. playground. Kita senang-senang di sini Ya, kan. walaupun tetap aja ya kita yang namanya hidup kan harus penuh dengan tanggung jawab ya. Karena itu kan pembelajaran diri gitu yang nantinya juga akan bisa teraplikasi di kehidupan, baik bukan di pekerjaan tapi di keluarga lu, di lingkungan gitu. Jadi itu pun tetap harus ada gitu di lingkungan kerja kita, bukan kita bermain-main ya. Vindes kan tetap ada. Lu harus gini, lu gini ada rules, ada hal-hal yang harus kita achieve juga gitu. Ya. Oke. Thank you Mas Vincent. Thank you. Terbaik Thank you, banget. Mas Vincent. Tadi ada ngomongin sama David Tarigan, semoga segera terrealisasikan podcast Yes. Vincent dan David Tarigan. Oke. Terima kasih Vivin Dedes sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode di Thank you, Vivin Behind. Dedes. Oke. Bye. Bye.